Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasca perang Uhud, menurut sebagian ahli sejarah, terjadi pernikahan antara junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya pasca perang Uhud sampai nanti ada perang-perang lagi berikutnya itu, di masa-masa itu Nabi Muhammad menikah 2 kali. Yang pertama, Nabi menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Nah, Zainab bintu Khuzaimah itu sebelum masuk Islam pun, sebelum ada Islam pun, sudah mendapatkan gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ketika itu. Jadi, tentang pernikahannya ini, oriannya memang periwayat itu beda pendapat, ada beberapa hal. Di antaranya ada yang mengatakan suaminya pertama itu adalah Tufail bin Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Zainab bintu Khuzaimah itu pertama kali menikah itu adalah dengan salah seorang sepupu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, internet mati enggak? Suara saya jelas ya? Pasti gitu ya? Internet saya mati enggak? Aman ya? Aman. Ya maaf. Kok saya kira internet saya mati, kaget ya. Nah, jadi Zainab bintu Khuzaimah sebelumnya itu nikah dengan Tufail bin Haris bin Abdul Muthalib. Begitu. Karena sesuatu hal akhirnya pisah. Nikah lagi dengan Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib. Siapa Ubaidah? Ubaidah ini yang ketika perang Badar itu kan ada 3 orang maju perang tanding. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, kemudian Ubaidah. Nah, Ubaidah ini terluka, akhirnya setelah itu meninggal dunia. Ada riwayat lagi yang mengatakan dinikah lagi sama Abdullah bin Jahas. Ya, kemudian Abdullah bin Jahas juga meninggal ketika perang Uhud. Intinya ketika itu Zainab posisinya dalam keadaan janda. Dan ketika itu keluarganya di Mekah pun juga rata-rata belum masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian melamar Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian Zainab bintu Khuzaimah ini menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai dikatakan Nabi SAW itu biasanya nggak begitu suka dengan julukan dari masa jahiliyah. Nah, Abu Jahal kan julukannya Abul Hakam, tapi diganti Abu Jahal. Ada juga julukan-julukannya dari masa jahiliyah itu Nabi kadang-kadang nggak begitu suka. Namun julukannya Zainab Ummul Masakin itu julukan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi SAW sendiri juga sangat cinta dengan orang miskin. Bahkan Nabi itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku di kelompoknya orang-orang miskin. Itu sampai kata para ulama, seandainya Rasulullah SAW itu berdoa dan jadikan orang miskin masuk ke kelompokku, itu sudah luar biasa loh. Tapi Nabi dengan tawadhu'nya mengatakan apa? Jadikan aku masuk ke dalam kelompoknya orang-orang miskin. Ini doa Nabi yang kalau diijazahkan jarang ada yang mau mengamalkan nih. Allahumma ahyini miskinan ini. Tidak ada yang berani mengamalkan. Karena takut miskin semuanya biasanya. Itu. Nah, bahkan di beberapa cerita sejarah ketika Zainab bintu Khuzaimah itu jadi istri Nabi, paling senang ashabus sufah. Orang yang tinggal di teras masjid. Nah, bahkan mereka rata-rata orang miskin. Wah, dapat ibu Ummahatul Mukminin Zainab. Senang mereka semuanya. Nah, namun ternyata Zainab itu nggak lama.
Zainab termasuk salah satu dari 2 istri Nabi SAW yang meninggal di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 3 bulan aja, ada yang bilang 3 bulan, rata-rata mengatakan memang 3 bulan ya. Walaupun ada perbedaan pendapat yang lainnya seperti beberapa bulan. Namun pendapat yang masyhur itu Zainab bintu Khuzaimah menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 3 bulan. Abu Sufah senang semuanya. Nah, gak lama setelah itu Zainab pun meninggal dunia. Itu termasuk salah satu dari 2 istri Nabi yang meninggal di masa hidup Nabi, yaitu Khadijah bintu Khuwailid Ummahatul Mukminin, dan yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah, itu yang juga meninggal di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmah yang Nabi menikahi Zainab adalah ketika itu Zainab betul-betul menjanda seorang diri dan nggak punya kerabat dekat juga ketika itu yang ada di kota Madinah, sehingga betul-betul nggak ada pelindung, dan akhirnya pelindungnya adalah manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu pasca perang Uhud juga ada pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad. Yang mana Abdullah bin Abdul Asad ini lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Abu Salamah itu adalah sepupu Nabi. Nah, ibunya bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Jadi Abu Salamah itu masih sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah menikah dengan istrinya, nama aslinya Ummu Salamah itu namanya Hindun binti Abu Umayyah. Gitu. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah ini termasuk orang yang golongan awal memeluk agama Islam. Ketika kaum muslimin mengalami berbagai macam gangguan, akhirnya diizinkanlah berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Berangkat ke sana Ummu Salamah, Abu Salamah, dan juga sekelompok sahabat yang lainnya. Sampai di sana orang-orang Habasyah itu memperlakukan mereka dengan baik. Setelah mereka di Mekah diganggu, disakiti, sampai di Habasyah sekalipun mayoritas penduduk Habasyah itu berbeda agama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun mereka diperlakukan dengan baik. Bahkan saat beribadah pun mereka nggak diganggu sama sekali. Nah, setelah itu kan memang ada fitnah, jadi tempat tersebar hoax ketika itu kaum muslimin Mekah ini sudah berdamai dengan Rasulullah. Ada hoax seperti itu. Dan antara ketika itu yang mendengar itu ya Abu Salamah dan keluarganya akhirnya kembali ke Mekah. Sampai di Mekah ternyata kondisinya masih sama. Nah, ternyata kondisinya masih sama. Nah, setelah itu akhirnya nggak lama di Mekah datanglah perintah untuk hijrah ke Madinah. Disinilah peristiwa yang memilukan terjadi dalam kehidupan Ummu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah termasuk orang pertama yang hijrah ketika itu, kelompok orang yang hijrah. Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika itu akan hijrah, ketika mereka akan jalan, ketika itu dia bawa anaknya, Salamah itu dibawa, dan jadi Ummu Salamah sama bawa putranya yang bernama Salamah. Maka ketika itu didatangi sama keluarga istrinya. Datangi sama keluarga istrinya. Cegat. Abu Salamah, sama kamu saya udah nyerah. Tapi istrimu ini keluarga kita. Akhirnya ditarik. Abu Salamah suruh pergi, istrinya sama anaknya dibawa. Setelah itu, keluarga suaminya datang. Kamu bawa yang keluarga kamu yang perempuan, anaknya ini keluarga saya.
diambil lagi sama keluarga suaminya. Jadi akhirnya Ummu Salamah dibawa, setelah itu anaknya dibawa, suaminya suruh pergi. Jadi akhirnya ketiga-tiga terpisah. Ummu Salamahnya sendiri, anaknya sendiri, suaminya pun juga sendiri. Akhirnya ketika itu Ummu Salamah kurang lebih terpisah dengan suami dan anaknya selama 1 tahun. Ya, setiap pagi pergi ke ujung kota Mekah nangis. Sampai akhirnya keluarganya sendiri lihat, nggak tega, ya udah dah, kesian ini. Kita harus memisahkan dia dengan suaminya, dengan anaknya, kesian. Akhirnya setelah itu dipersatukan lagi. Ummu Salamah bersatukan dengan anaknya, dibolehkan untuk kembali ke kota, dibolehkan untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Udah naik unta digendong anaknya, sampai ketika itu perjalanan ternyata sendiri, nggak ada yang menemani. Keluarga suami nggak menemani, keluarganya Ummu Salamah juga nggak menemani. Berangkat seorang diri. Dari Mekah ke Madinah jauh loh. Tuh kurang lebih ya 500-an kilo itu. Berangkat sendiri ketika itu. Nggak salah ya, 500 kilo. Berangkat sendiri. Sampai akhirnya di tengah jalan ketika itu bertemu dengan Utsman bin Talhah. Ketemunya di Tan'im. Yaitu tanya, mau kemana? Saya mau ke Madinah, mau berjumpa dengan suami saya. Duh, ada yang nemenin enggak? Karena enggak wajar perempuan sama anak sendiri. Itu jalan isinya perampok, belum orang-orang bukan orang beragama. Bisa dirampok, dibunuh, diambil ontanya. Kejam ketika itu. Tanya sama Utsman bin Talhah. Kamu ke sana sama siapa? Sendiri. Nih ya, kalau orang itu sudah niat bertekad karena Allah, jalan dulu, nanti pertolongan akan datang. Jangan tunggu pertolongan baru jalan. Tapi jalan dulu, nanti pertolongan pasti akan datang. Kalau Anda yakin yang bisa menolong saya itu Allah, ketika Anda hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan semuanya untuk menjadi penolong Anda. Tapi kalau Anda hanya bersandar pada makhluk, maka makhluk yang jadi tempat sandar Anda bisa meninggalkan Anda. Makanya bersandarlah kepada Allah Ta'ala, jangan bersandar kepada makhluk. Nah, akhirnya setelah itu, Ummu Salamah ditemenin sama Utsman bin Talhah. Bawa tali kekangnya. Setelah itu, dengan orang dulu terhormat ya, jadi nggak di jalan terus ngerayu itu enggak. Terhormat sampai akhirnya ke Quba, sampai di Quba. Ke Quba, kemudian setelah itu, suamimu ada di kampung ini. Akhirnya berjumpa dengan suami dan anaknya. Masya Allah, hidup bahagia. Bahagia. Nah, setelah itu sampai Ummu Salamah itu pernah mengatakan ketika mungkin menceritakan hidupnya ya, di riwayat Ibn Hisham, dia pernah mengatakan, saya tidak pernah lihat ada keluarga yang menderita seperti keluarganya Abu Salamah. Masuk Islam dimusuhi, hijrah ke Habasyah, kemudian satu kembali ke Mekah, dipisahkan dengan istri dan anaknya selama satu tahun. Yang satu akhirnya berkumpul kembali. Nah, setelah itu pada tahun kedua Hijriah, Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Abu Salamah ikut dalam rombongan itu. Ternyata jadinya malah perang. Ketika perang Badar, Abu Salamah itu terluka. Nah, sempat sembuh. Setelah itu ketika perang Uhud saya itu sakitnya itu kambuh. Dan pasca perang Uhud sakit kambuh sampai akhirnya Ummu Salamah pun akhirnya harus kehilangan suami yang dicintai, yaitu Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah itu wafat, maka Ummu Salamah ketika itu teringat bahwasanya pernah Nabi SAW itu bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun fastarji'a inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ila dzalika bih. Tidaklah seseorang itu terkena satu musibah kemudian dia istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ini dihafalkan sama Ummu Salamah.
sabda Nabi ini. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Sempat mikir ketika itu. Siapa ya yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nah, sampai akhirnya ketika itu ada riwayat juga pernah dilamar sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ummu Salamah. Namun ketika itu lamaran belum diterima, sampai akhirnya selesai masa iddahnya, nggak disangka-sangka yang datang melamar adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ketika dilamar sama Nabi, Ummu Salamah akhirnya mengatakan, gimana ya? Bingung Ummu Salamah, kenapa? Mau nolak kok Rasulullah ditolak. Tapi kalau mau nerima, beliau merasa ada beberapa hal yang menjadikan beliau itu nggak pantas jadi istrinya Nabi. Nah, Ummu Salamah, aku ini wanita pencemburu. Dan Nabi Muhammad kan sudah punya istri yang lain ketika itu. Ini wanita yang sangat pencemburu. Aku takut kecemburuanku bisa menjadikan aku ini diadab sama Allah. Dan juga aku sudah berumur loh. Aku nggak muda lagi. Dan yang ketiga, anakku banyak. Maka ketika itu Nabi mengatakan, kalau sifat cemburuanmu, Allah Ta'ala menghilangkannya dari kamu. Adapun kalau kamu sudah berumur, aku juga sudah berumur. Kalau anakmu banyak, jangan khawatir. Anakmu itu juga anakku. Akhirnya setelah itu, Rasulullah mengatakan, aku menerima lamaranmu ya Rasulullah. Ada setelah itu menikahlah antara Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah seorang istri Nabi yang beliau itu akhirnya juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maharnya Ummu Salamah katakan sama seperti Siti Aisyah. Maharnya Zainab bintu Khuzaimah itu ada masannya. Maharnya Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah itu sama seperti Siti Aisyah. Ummu Salamah jadi salah seorang istri Nabi yang beliau itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin di tengah peperangan yang terjadi, ada pula kisah-kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Yang mungkin harus kita garis bawahi adalah bahwasanya menikahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan karena sekedar kepingin atau selera, enggak. Tapi menikahnya Rasulullah SAW itu karena memang ada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Nabi menikah satu perempuan, itu memang ada perintah dan memang ada hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalamnya, dan juga ada misi-misi tentu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti mungkin kondisi perempuan itu adalah kondisi yang harus ditolong dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mungkin kisah pernikahan dari Nabi dengan Zainab bintu Khuzaimah dan juga dengan Ummu Salamah. Dan insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.